Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPMPP Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang pembuatan larutan stok JPTN-AA 1000 ppm. Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah komposisi media yang digunakan tepat konsentrasinya dan jumlah yang diberikan tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Salah satu komponen yang ditambahkan pada media kultur jaringan tanaman adalah zat pengatur tumbuh atau JPT. Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik bukan hara atau nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan kehadirannya dapat mendukung, menghambat atau merubah proses fisiologis tumbuhan, menurut Abedin 1994. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dan dibutuhkan dalam teknik kultur jaringan dan diberikan dalam konsentrasi yang sesuai dengan pertumbuhan yang diinginkan adalah auksin dan sitokinin. Menurut Watimena 1992, zat pengatur tumbuh golongan auksin dan sitokinin pada kultur in vitro dapat mengontrol morfogenesis terutama dalam pembentukan tunas dan akar. Fungsi zat pengatur tumbuh auksin adalah untuk merangsang perpanjangan sel, pembesaran jaringan, pembelahan sel, dan pembentukan akar menurut Gunawan 1992. Salah satu JPT auksin yang sering ditambahkan pada media kultur jaringan tanaman adalah NAA. Jenis auksin lainnya yang sering digunakan dalam kultur jaringan adalah IAA, indol acetic acid, IBA, indol butyric acid, dan 2,4-D atau diklorophenoxyacetat. NAA atau naphthalene acetic acid merupakan auksin eksogen yang sering ditambahkan pada pembuatan media kultur jaringan pisang. Juga media kultur jaringan anggrek. Untuk mempermudah pekerjaan dalam pembuatan media kultur jaringan pisang, harus disiapkan larutan stok NAA dengan konsentrasi 1000 ppm. 1 ppm sama dengan part per million atau bagian per sejuta. Larutan stok 1000 ppm NAA diperlukan dalam kultur jaringan pisang, yaitu dalam pembuatan media multiplikasi tunas kedua, yaitu media MS plus 2 ppm BAP plus 0,2 ppm NAA. Atau dalam kultur jaringan anggrek, yaitu dalam pembuatan media subkultur 2 anggrek. Bapak Ibu sekalian, dalam video pembelajaran berikut ini akan dijelaskan tentang kegiatan penyiapan alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatan larutan stok JPTN-AA 1000 ppm sebanyak 100 ml. Dimulai dari penyiapan alat dan bahan untuk membuat larutan stok JPTN-AA 1000 ppm sebanyak 100 ml. Peralatan yang dibutuhkan antara lain alat pelindung diri atau APD, yaitu jas lab, masker hidung,
penutup kepala, dan sendal jepit. Peralatan selanjutnya timbangan analitik dengan tingkat ketelitian 1 atau 2 desimal, fungsinya untuk menimbang bahan dengan teliti. Kemudian gelas arloji untuk alas menimbang dan spatula untuk membantu menimbang bahan. Selanjutnya, Erlenmeyer 100 ml fungsinya sebagai wadah untuk membuat larutan stok. Gelas ukur 100 ml fungsinya untuk mengukur volume cairan atau larutan media dengan teliti. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil bahan berupa cairan atau pelarut NaA seperti NaOH1N atau etanol 95%. Botol semprot fungsinya untuk menambahkan aqua steril pada saat peneraan larutan stok JPT-NaA. Hot plate atau penangas fungsinya untuk mengaduk larutan stok JPT-NaA atau melarutkan komponen NaA dengan sempurna. Magnetic stirrer fungsinya dapat membantu melarutkan komponen NaA sebagai pengganti alat pengaduk. Dan terakhir, botol Regen berfungsi untuk menyimpan larutan stok JPT di kulkas supaya tahan lama, bisa diganti dengan Erlenmeyer yang ditutup dengan aluminium foil. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan stok JPT-NaA 1000 ppm sebanyak 100 ml. Bahan yang pertama adalah NaA. Kebutuhan NaA untuk membuat larutan stok JPT-NaA 1000 ppm sebanyak 100 ml adalah 0,1 gram. Cara menghitung kebutuhan NaA. Diketahui 1000 ppm sebanding dengan 1000 mg per 1000 ml sebanding dengan 100 mg per 100 ml dan sebanding dengan 0,1 gram per 100 ml. Maka untuk membuat larutan stok NaA 1000 ppm sebanyak 100 ml, kita cukup menimbang NaA sebanyak 0,1 gram. Bahan yang kedua adalah bahan pelarut NaA, yaitu NaOH1N atau etanol 95%. Bahan selanjutnya adalah aqua steril berfungsi sebagai pelarut utama. Selanjutnya kertas label berfungsi untuk memberi identitas pada botol Regen atau Erlenmeyer yang berisi larutan JPT-NaA. Berikutnya, aluminium foil fungsinya untuk menutup Erlenmeyer, yaitu wadah larutan stok JPT-NaA jika tidak ada botol Regen. Plastik berfungsi sebagai alternatif penutup Erlenmeyer yang sudah berisi larutan stok JPT-NaA. Karet gelang berfungsi untuk mengikat penutup Erlenmeyer yang sudah berisi larutan stok JPT-NaA. Dan terakhir, kertas tisu steril berfungsi sebagai bahan untuk mengeringkan alat, sebagai pengganti lap kain. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT-NaA 1000 ppm sebanyak 100 ml.
Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT-NAA 1000 ppm sebanyak 100 ml? Mari Bapak Ibu simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Langkah pertama, timbang 0,1 gram NAA dengan menggunakan alas gelas arloji. Catatan, NAA sifatnya higrokropis sehingga perlu ditimbang dengan alas gelas arloji. Langkah kedua, larutkan komponen NAA sebanyak 0,1 gram di dalam beberapa tetes pelarut NAA yaitu NaOH1N atau etanol 95%. Sambil terus digoyang-goyangkan dengan tangan terlebih dahulu. Catatan, jangan dulu dicampur dengan pelarut Aquades sebelum komponen NAA benar-benar larut dengan sempurna. Pelarutan NAA bisa dilanjutkan di atas hot plate dengan bantuan magnetic stirrer tanpa dipanaskan. Setelah komponen NAA telah larut dengan sempurna, tuangkan larutan NAA tersebut ke dalam gelas ukur untuk ditera. Atau tambahkan Aquades steril sampai mencapai tera 100 ml. Selanjutnya, tuangkan kembali larutan stok JPT-NAA tersebut ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Yaitu yang sudah diberi label keterangan jenis stok NAA 1000 ppm 100 ml. Larutkan kembali larutan stok NAA tersebut di atas hot plate tanpa dipanaskan dan tunggu sampai larut dengan sempurna. Setelah larut dengan sempurna, masukkan larutan stok NAA tersebut ke dalam botol Regan. Setelah diberi label, siap disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Jika tidak ada botol Regan, larutan stok NAA yang sudah jadi bisa juga disimpan di dalam Erlenmeyer 100 ml. Diberi keterangan label, lalu dibungkus dengan aluminium foil, dan disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Maksud penyimpanan di kulkas agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Larutan stok JPT-NAA sudah tidak bisa digunakan jika terlihat ada endapan berwarna putih melayang-layang dalam larutan stok. Pengambilan larutan stok NAA untuk membuat media multiplikasi tunas kedua yaitu media MS plus 2 ppm BAP plus 0,2 ppm NAA, maka pengambilan stok NAA adalah 0,2 ml dari stok NAA 1000 ppm.
Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video pembelajaran tentang pentingnya pembuatan larutan stok NaA, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT-NaA 1000 ppm sebanyak 100 ml. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.